Jadi makna memberi buat Bang Eki adalah memberi value ya. Tidak harus memberi ikan, tapi kita bisa memberi pancing. Betul. Begitu. Dan ini menarik sekali sih Mas. Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast. Bersama Santosa Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan Podcast. Bukan podcast biasa. Karena apa? Karena bintangnya adalah orang-orang biasa yang punya cerita luar biasa. Dan bintang tamu hari ini spesial banget. Karena saya berhasil menghadirkan seorang bintang tamu, yakni seorang pengacara. Kalian pasti penasaran, tahu apakah dia pengacara kondang? Kita langsung saja panggil Bang Eki. Apa kabar? Ini dia Bang Eki. Alhamdulillah. Makasih nih atas undangannya. Terima kasih sudah mau mampir di Bukan Podcast. Langsung saja nih Mas. Oke. Bang Eki ya. Jangan Mas. Kayaknya lebih enak Bang Eki ya. Karena seorang pengacara. Kenapa disebut pengacara? Saya juga penasaran kenapa disebut Bang Eki ini seorang pengacara. Pengangguran banyak acara. Oh my God. Ternyata Bang Eki ini adalah seorang pengangguran banyak acara. Ya memang saya selalu lihat Bang Eki ini banyak sekali kegiatan-kegiatan. Di setiap acara apapun pasti ada beliau. Jadi kalau boleh tahu profesi sebenarnya apa nih Mas? Apa aja dah, yang penting begitu orang atau teman-teman butuh bantuan di bidang kreatif khususnya, saya akan membantu mereka. Oke. Jadi sekarang yang lebih banyak dikerjakan oleh Mas Eki apa ini? Pertama kan aku memang basicnya kreatif. Kreatif inilah yang coba aku share atau tawarkan atau kita bantu teman-teman. Nah, karena pengacara yang udah nggak lagi aktif secara profesional di sebuah industri perusahaan, akhirnya ya sudah, aku ada di komunitas budaya, komunitas film, komunitas sastra, komunitas advertising, komunitas media. Jadi udah aku berbagi kreativitas buat teman-teman. Alhamdulillah mereka senang dibantu. Wow, banyak banget ya. Boleh tahu Mas, apa saja yang dibagikan kepada mereka? Ya, kalau misalnya di komunitas sastra, ini kan aku masuk ke komunitas sastra itu praktisnya dari tahun 2017, 18, 19 sampai tahun 2020 gitu. Aku aktif di sana nggak lama, terus aku ditunjuk selaku Ketua Koperasi Dapur Sastra Jakarta. Koperasi tapi koperasi sastra. Sastra, karena kita mensupport teman-teman sastrawan atau penyair ini untuk menerbitkan buku. Biasanya mereka kan kesulitan pendanaan. Oke. Nah, kita bantu pendanaannya untuk menerbitkan buku. Nah, aku bantu ngedesainnya, membantu menerbitkannya, dan bantu pendanaannya. Nanti kalau bukunya terbit, ya udah tinggal balikin. Keren banget ini. Karena saya yakin banyak sekali orang-orang kreator ya yang menulis buku, kemudian ingin bercerita, ingin menyampaikan kegelisahannya baik melalui buku, melalui media-media lain yang ingin orang lain lebih banyak tahu gitu ya. Salah satunya mungkin bikin buku gitu. Betul. Ya. Bikin buku itu kan akhirnya diakses oleh banyak orang. Benar. Ya. Pemikiran-pemikirannya, kemudian gagasan-gagasannya dilihat dan dibaca banyak orang. Kemudian akhirnya apa yang menjadi kegelisahan sang penulis kan bisa tersalurkan kepada pembacanya. Dan Bang Eki ini mewujudkan orang bisa punya buku. Jadi kalian yang sudah nulis numpuk dan belum dibukukan Siap, kita bisa bantu. nih dibantu sama Bang Eki ya. Luar biasa sekali Mas. Kalau sekarang lebih fokus di mana nih Mas? Aku ini lagi pengen banget ini mau coba berbagi pengalaman tentang kreatif. Sebab kan kreativitas itu kan nggak ada sekolahnya. Ya. Sayang kalau misalnya pengalaman aku kerja di advertising dari tahun 90 sampai sekarang, terus aku bawa mati kan sayang banget. Iya ya, sementara belum disalurkan ke yang lain. Benar. Botolnya sudah penuh, terus belum dituang ke gelas-gelas yang lain gitu kan. Kan sayang. Tumpah kemana-mana nggak enak ya. Saya mencoba membangun sebuah komunitas. Apa
Apa itu? Komunitas Kepik. Kepik. Ya. Ya, ada kepanjangannya atau? Kepik itu Komunitas Embun Pagi Indonesia Kreatif. Wow. Kenapa embun pagi? Karena embun pagi kan sebuah sterilisasi udara menjadi embun gitu kan. Jadi, sehingga itu menjadi embrio kesegaran bagi generasi ke depan untuk ya menjadi bernilai, bermanfaat, menyuburkan gitu. Iya. Nah sayang kalau misalnya generasi muda ini tidak dibekali sebuah kreativitas yang memang layak mereka miliki karena dasarnya adalah kreatif. Nah ini yang saya rasa kok ini ada celah gitu untuk berbagi ilmu di bidang kreativitas khususnya buat anak TK, SD, SMP bahkan sampai perguruan tinggi dan dosen. Karena masing-masing beda-beda segmen, beda-beda cara mengeksplorasinya, Mas. Oke. Nah, misalnya anak TK kita tidak bisa menggunakan bahasa yang sama dengan anak SMP dan SMA. Tapi konsep kreatif itu bisa kita tularkan ke mereka, menstimulasi. Tidak pada sistem mekanis proses, tapi spirit itu harus kita tumbuhkan. Karena kan kreativitas itu kan memang rahmat Allah ya, karunia Allah. Nah, sehingga itu harus juga dirasakan oleh manusia yang lain gitu. Oke, setuju banget. Itu Mas kerjakan sendiri atau berkelompok dengan yang lain? Ya, aku bermula dari aku sendiri. Tapi saya coba tawarkan ke teman-teman, ada di Jogja, ada di Lampung. Kita akhirnya bikin grup itu, kita diskusi. Kan ini selama pandemi saja, sehingga kita tidak bisa bergerak secara maksimal. Ya. Tapi secara konsep, beberapa daerah sudah meminta. Masa nanti kalau after pandemi bisa nggak datang ke Aceh, bisa nggak datang ke Lampung, bisa nggak datang ke Blora, Manado, mereka sudah pada minta gitu kan. Tapi aktivitas nyata yang sudah dilakukan oleh Kepik ini apa, Mas? Kita memberikan pelatihan kemarin di Lampung, kita datang ke sana, ada beberapa anak-anak kecil yang memang mereka punya minat bidang literasi membaca, mereka diajari membaca, membangkitkan semangat membaca. Nah saya masuk membangkitkan kesadaran kreatifnya. Aku berikan suatu pemahaman bahwa dibiasakanlah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, katakanlah dia melihat sesuatu bentuk segitiga. Aku ajarin ke mereka, anak-anak, nih Bang Eki bikin segitiga ya. Apa yang kau bayangkan bentuk segitiga ini? Mereka lihat bentuk segitiga itu ya, itu gambar gunung, itu gambar Pak Tani, itu gambar piramid dan seterusnya. Itu standar sudut pandang yang wajar orang melihat begitu. Tapi bisa nggak dia melihat angle yang lain dari cara yang berbeda? Pasti berbeda cara menangkapnya. Nah begitu pula kalau ini terlatih terus, maka kelak di kemudian hari dia akan melihat sesuatu problem solvingnya something different, tidak ansih. Oke, jadi harapannya adalah ketika anak-anak ataupun orang-orang itu sudah mengikuti kegiatan tersebut bisa melihat sesuatu masalah ataupun problematika itu dari sudut pandang yang berbeda. Benar. Sama halnya kita melihat misalnya sebuah kasus misalnya cangkir katakanlah. Betul. Ya. Kita melihat cangkir kemudian kalau kita hanya duduk di sini saja, mungkin kita tidak tahu bahwa di sebelah sana ada tangkainya. Betul. Ya, jadi kita bisa bertindak lebih bijaksana, bukan? Betul. Di situ orang nggak menyadari. Orang kecenderungannya hanya sudut pandang, wis begitu udah nggak tahu sesuatu, udah menyerah, putus asa. Gitu. Itu akhirnya udah stuck di situ. Semacam pandemi, ini cuma ada suatu problem kan kita harus menyikapi dan menyiasati. Iya. Sehingga itu tantangan orang kreatif, gue harus bikin apa ya, mau apa ini ya, berkolaborasi dengan siapa ya, gitu. Wah keren banget itu, Mas. Dan itu semua dilakukan dengan gratis? Iya. Gratis dan semua biaya aktivitas itu dapat dari mana, Mas? Kita berusaha untuk mencari sponsor. Nah, tapi kalau misalnya ada sponsor, alhamdulillah. Paling tidak kalau nggak ya sudah dari uang saku sendiri, ya kita mungkin kalau ada temen ngebantuin ya alhamdulillah gitu. Wah, jadi memang kalaupun tidak ada sponsor itu dari kantong sendiri atau dari teman-teman yang memang mau support gitu. Apapun yang bisa disupportkan untuk kegiatan ini ya. Jadi kebersamaannya lebih berasa ya. Bener. Wah.
Bang Eki, apa sih yang menggerakkan Bang Eki melakukan hal ini? Ya kita kan pengen memberi manfaat ya, karena hidup ini kan sebaik-baiknya manusia kan yang banyak manfaatnya. Nah, sehingga kalau saya punya pengalaman terus yang tidak memberikan manfaat buat orang lain kan eman-eman sayang, ya kan? Iya. Ya, itu menjadi nilai buat saya untuk berbagi. Wah, saya jadi tertonjok sekali nih bahwa hidup kita emang kita harus tahu ya manfaat kita menjadi manusia. Yes. Manfaat kita hidup, dikasih hidup itu untuk apa? Kita punya manfaat apa? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Akhirnya seperti itu ya Mas. Yes. Jadi kita masing-masing harus punya fungsi dan punya manfaat baik untuk diri sendiri, orang lain, keluarga, dan kemaslahatan banyak orang. Yes. Bang Eki, boleh tahu moto hidup Bang Eki apa? Sebenarnya moto hidup itu simpel aja sih. Sesungguhnya manusia itu merugi. Ya. Demi waktu sesungguhnya manusia merugi kecuali orang yang beramal soleh, berkarya, bermanfaat. Jadi setiap waktu pastikan itu berkarya. Pastikan hidup itu bermanfaat. Jadi demi waktu yang kita punya itu harus saya kelola. Jadi ada semacam time motion management. Jadi waktu yang bergerak kita kelola. Kita semua punya waktu sama 24 jam. Ya. Tapi kan orang-orang cenderung sorry ini gue gak punya waktu, sorry gue sibuk, sorry gue gak sempat. Itu bullshit atau omong kosong. Berarti dia tidak bisa mengelola waktu. Ya. Jadi spirit kita harus bisa mengelola waktu. Ya. Kapan waktu istirahat, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus berinteraksi, kapan kita beribadah. Semua itu adalah nilai-nilai yang harus punya manfaat di mata manusia maupun di mata Tuhan Sang Maha Kreatif. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, kita harus punya jejak. Yes. Bahwa dalam hidup apapun kita harus punya jejak. Tentunya jejak yang baik. Yes. Sejak kapan Bang Eki ini melakukan aktivitas ini? Maksudnya melakukan banyak sekali kegiatan yang non-profit lah katakanlah ya. Bahkan hampir mengeluarkan dari kantong sendiri kegiatan-kegiatan apapun yang Bang Eki lakukan gitu ya. Terus apa sih yang diharapkan dari kegiatan itu? Apakah materi yang akhirnya bisa datang sendiri atau bagaimana? Ya, kita berharap kan sesuatu yang bermanfaat itu akan berdampak pada nilai-nilai yang terus berkembang biak. Contohnya misalnya satu kebaikan akan tumbuh cabang 7, masing-masing cabang 7 itu berbuah 100. Kebayang nggak kalau misalnya saya bermanfaat di sebuah komunitas A, maka itu akan berkembang biak di sekian banyak manfaat yang lain. Begitu pula di komunitas B, sastra sama juga. Jadi ini yang mendorong aku coba memberikan manfaat-manfaat yang lain banyak tempat itu, sehingga juga kreativitas itu nggak pernah berhenti, karena itu kan kreativitas yang Allah rahmati gitu. Dan kita nggak merasa juga tiba-tiba stuck gitu. Nggak ada ide ya, nggak ada cerita itu, karena kita hanya bermohon pada Allah, ya Allah izinkan aku untuk aktif dan berkreativitas ya, maka Allah kasih deh tuh ya, sebercah ide selintas, maka kita akan mengembang biakan, mengeksplorasi lebih dalam, lebih luas, lebih detail. Itu biasanya tuh ya karena rahmat Allah. Kadang-kadang teman-temanku udah di advertising, ini kan dulu saya kerja di advertising. Nah, ketika mereka sudah mampu melahirkan sebuah karya cipta di iklan atau di iklan apapun, mereka merasa bertepuk dada, ini karya gua. Seolah-olah dialah penemu ide, padahal itu karena rahmat Allah lah dia bisa menemukan. Oke. Jadi makna memberi buat Bang Eki adalah memberi value ya. Tidak harus memberi ikan, tapi kita bisa memberi pancing. Betul. Begitu. Dan ini menarik sekali sih Mas. Tidak punya pretensi apapun terhadap apa yang sudah dia lakukan gitu kan ya. Artinya ya sudah, saya memang niatnya memberi dengan kemampuan saya gitu. Saya bisanya memberi ini, memberi value yang akhirnya dampaknya justru akan lebih luas, akan lebih besar, dan saya rasa
akan mendidik orang juga untuk bisa lebih mandiri, apalagi ilmu yang sudah Bang Eki tularkan kepada banyak orang itu kan ya, itu value yang sangat artinya lebih berguna, tidak bisa disandingkan dengan materi atau uang atau apapun ya gitu. Tanpa terasa kita ngobrolnya sudah panjang juga nih. Wah, terima kasih Bang Eki sudah mau hadir di Bukan Podcast. Tapi saya masih mau kasih kesempatan Bang Eki untuk memberikan statement closing buat Bukan Podcast hari ini. Ya, saya bersyukur Anda masih ada diberi kesempatan untuk berkarya. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, bahwa hidup adalah harus bernilai, harus bermanfaat, dan pastikan bahwa karya Anda adalah karya kreativitas Anda, itu karunia dari Sang Maha Kreatif. Hanya kepada Yang Maha Kreatif lah kita bermohon kreativitas. Salam kreatif dari komunitas Embun Pagi Indonesia Kreatif, KEPIK. Dan saya Santosa Amin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bang Eki di Bukan Podcast. Luar biasa kan tamu saya hari ini, seorang yang biasa tapi punya cerita yang luar biasa. Maksudnya biasa karena harus saja ya. Tapi Mas Eki ini memang luar biasa sekali. Terima kasih kehadirannya di Bukan Podcast. Dan terima kasih kalian sudah nonton channel ini. Terus saksikan dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian bisa menyaksikan bintang tamu yang lebih inspiratif, yang lebih menarik, yang lebih seru lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa kita ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.